Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Garaga Udo Custom. Di video kali ini kita akan ngebahas motor Supra. Ini yang saya bongkar, yang saya maksud yang kemarin ngempos itu gimana. Ini kita bahas ya. Ini saya masih di bengkel lama Pare Kediri. Ini mau benahin ini dari pelanggan. Motornya ngempos banget, tapi tenaganya oke. Gimana itu? Untuk digasnya itu dia geber-geberannya enak, tetapi dia pas dinaikin diberi beban itu ngempos banget. Jadi ini pemicunya bakal saya review bentar. Ini untuk pemicunya sangat banyak banget, dan lagi ya banyak sih ini. Ini untuk posisi klepnya, bentar tak masukin. Oke, nah ini dia kocak. Ya kawan-kawan, kocak banget. Terus dimasukin lagi, dia masih kocak. Sini masih kocak. Oke, ini tuh kocak banget ya. Ini menjadikan kompresi ngobos ataupun tidak presisi dikarenakan bos klep ini ya. Bos klep itu batangan besi yang ada lubangnya tengah ini. Ini seal untuk bagian sininya itu sudah aus ataupun sudah rusak lah. Itu waktunya ganti. Untuk ditoleransi tidak bisa karena sudah kocak banget. Ini kocak dikit, ini masih bisa. Gini kocaknya. Ya. Gitu. Terus untuk ininya nggak begitu masalah sih. Untuk loncengnya ya masalah, tapi nggak begitu parah ini, dan juga nggak terlalu dalam. Meskipun ini dalam juga masih bisa digunakan ya, asal nggak sampai sininya habis gitu. Ini masih bisa. Nih untuk kampas ganda atau kain ganda, nah di kalian nyebutnya gimana. Ini kalau di sini namanya ganda. Ini sudah menipis banget, dan untuk patnya ini sudah mati ya. Dia sangat keras, terus mudah pecah ini. Jadi motornya gereng doang, terus jalannya lama. Terus lagi ini kampasnya sudah tipis, tapi ya nih tipis banget. Untuk teman-teman misalnya ingin agak enakan untuk spek Bromo, untuk platnya ini ditambah satu, wajib plat ini ya. Kalau misalkan bang bikin sendiri gimana, ataupun om bikin sendiri, jangan ya. Kalau bisa jangan. Ini kalau bisa ada yang lubang-lubangnya begini, ini fungsinya untuk jalur oli untuk melumasi kain kampas kopling ya. Gitu. Dibikin plat juga bisa, tapi pas posisi tanjakan dia selip banget. Biasanya itu dibikinin pakai plat-plat bekas oli Top Gun itu, kalau nggak gembreng itu tipis. Jadi ini ditambah satu karena kan apa, untuk posisi sebelumnya ya,
posisi sebelumnya kan ini utuh ntar. Nah, utuh seperti ini. Lah bagian sini sudah terkikis oleh gesekan kampas ataupun gen kampas ya. Ini kan lihat ya. Apalagi kalau di motor yang tua-tua itu malah terkikis hampir 1 mili. Kalau ini belum ada. Ini mungkin seperempat ataupun 0,25 mili. Dan ini juga posisi sebelumnya ini ya. Untuk posisi sebelumnya ini, terus yang bagian yang sudah berkurang ini ya, jadi kelihatan berapa kurangnya. Jadi begitu untuk cara menatanya. Di posisi plat kopling gini, benar. Nanti gini, ini untuk spek Bromo untuk teman-teman. Ini dipasang dulu satu gini. Ini rahasianya orang Bromoan ya, tapi nggak ada yang tahu. Gini, ini kan dia tetap gabung dengan hostnya ya, host ataupun rumah kampas, terus ditambah lagi satu buat ganjal. Nah, ini kedua plat ini dia nggak bisa gerak, yang bisa gerak hanya kampasnya saja gitu. Ditatap gini, terus habis itu dikasih plat lagi begini, ini terus mana kampas lagi gitu. Kalau misalkan ini aja, ini sudah berkurang banyak sekali. Jadi untuk ininya ditambah 2. Kalau ini cukup ditambah 1 saja ya. Cukup ditambah 1 saja, masangnya yang benar, dipaskan topnya, terus habis itu injek bagian perneling, ngopleng setengah ngopleng, terus ini diputar. Kalau dia mau ngopleng terus dilepas, dia nyantol saat perneling masuk, itu sudah normal. Itu untuk spek Bromo dan berlaku di semua motor ya, 2 tak maupun 4 tak di motoran Jepang. Jadi begitu. Untuk gandanya pakai baru, kampas gandanya. Jangan lupa sebelum pemasangan direndam oli gitu ya. Untuk kampasnya juga. Untuk bagian bloknya juga standar ya, standar. Terus bagian klepnya juga standar. Ini standar. Untuk portingnya juga masih standar. Ini juga standar. Itu untuk per klep juga standar, nggak ada yang istimewa. Cuman yang seperti kemarin yang saya ajarkan untuk cara pasang kampasnya begitu ya. Untuk posisinya ke setiap hariannya kalian jangan sering ngopling begini ya. Jika naik motor mau dimasukin ya udah dimasukin gitu, nggak usah. Kalau mau misalnya ke tempat lokasi terus udah mau sampai jarak 20 meter ataupun 10 meter, biasanya kan keseringan ngopling begini ya. Ngopling begini nih, kalau nggak gitu sering-sering ngopling begitu, terus ngoplingnya juga nggak diatur sesuai kebutuhan, hanya masukkan gigi, itu sudah bener sebenarnya. Untuk yang sering ngopling, nah itu biasanya kendalanya motornya akan nek cara kasarane nek bosone kembet lah. Kembet utawa pedakumu iso mogok. Pedae nyala, tapi untuk kampas koplingnya kebakar dia. Jadi begitu. Dan untuk posisinya dia untuk ngeremnya itu gas sambil dilepas, udah direm gitu. Kalau posisi orang-orang Bromo itu untuk remnya ya main brake engine. Brake engine itu gigi dikurangi begitu.
Jadi untuk motor itu posisi dia turun, begitu posisi dia turun, ini remnya pakai perneleng, begitu dimasukkan gigi 1, ya udah dia turun. Nanti sambil dibantu rem, begitu rem depan belakang dikit itu namanya rem brake engine ya, begitu direm langsung dari mesin. Jadi di motor itu dimasukkan gigi 1, ya udah turun gitu. Untuk kalian kalau main pakai rem ataupun rem depan ataupun belakang, jika terus-terusan, jika mungkin untuk piring cakramnya ini panas ataupun bagian belakangnya itu tromolnya udah panas, efek sampingnya dia akan meluncur terus gak terkendali. Terus habis gitu kemungkinan jika kalian tidak bisa mengendalikan, ya akan nabrak, begitu. Ini pistonnya saja standar, ini motornya standar ya, standar, nggak ada yang dirubah, begitu. Speknya istilahnya di motor Bromo itu hampir kelebihan standar ya, standar, cuman ditata ataupun di overhaul lah, kalau orang sini bilangnya di overhaul, begitu. Overhaul itu reset semua isi dalaman mesin ya, jadi begitu. Jadi motor itu normal, oli juga lancar. Untuk gear kelebihan ya, orang-orang sana pakai gear besar, begitu, udah nggak standarnya lagi. Depan pastinya itu 13, sering itu, dan hampir semua orang pakai itu. Jadi untuk speknya begitu aja. Bila mana untuk teman-teman mau tanyain saja di kolom komentar, nanti insya Allah saya jawab kok. Ini loh pistonnya standar loh, ini baru dioproses 75, ini pakai piston Supra standar. Untuk part-partnya nggak ada yang istimewa ya, untuk plato ataupun apa standar gitu. Ini menginspirasi buat teman-teman, buat yang daerah ataupun motornya sering rewel. Untuk partnya cuman begini saja kok, nggak ada yang istimewa. Ini itu. Jadi cukup sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Begitu saja. Ini saya mau pasangi. Nah, ini Supranya, wih, Supra bapak. Medannya ya kayak gini lur. Jadi untuk orang-orangnya ke setiap hariannya begini ya. Jadi motornya disuruh awet itu ya sulit. Jadi untuk bengkel-bengkelnya itu ya kebanyakan suruh ngatur. Ini lo nyekel kenter, kau nyekel Supra. Oke.